Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Maria Widinyarsi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial. Terima kasih Ibu telah menyempatkan kelompok kami pada presentasi kali ini. Baik, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rahmat Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 023 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh satu rekan saya, Melisa Damayanti dengan NPM 028. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang evaluasi implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam melindungi pekerja dalam kasus sektor manufaktur. Yang pertama itu ada latar belakang pentingnya perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah aset utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Perlindungan hak pekerja menjadi prioritas pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur hak pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, kesehatan kerja, dan perlindungan serta perlindungan dari diskriminasi. Adapun tantangan di sektor manufaktur, yang pertama itu sektor manufaktur sering menghadapi pelanggaran hak pekerja tentang tekanan global dan persaingan ketat. Oleh karena itu, perlu evaluasi implementasi undang-undang ini agar perlindungan pekerja benar-benar terlaksana. Selanjutnya, implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan di sektor manufaktur. Peran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi dasar hukum hubungan kerja di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur yang sangat penting bagi perekonomian. Adapun fokus implementasinya, yang pertama pemenuhan hak pekerja seperti upah, jam kerja, keselamatan kerja. Yang kedua ada hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Adapun kendala implementasinya, yang pertama tingkat kepatuhan perusahaan yang berbeda-beda, kurangnya pemahaman tentang hak kerja, pengawasan pemerintah yang belum maksimal, dan penegakan hukum yang masih lemah. Baik, selanjutnya ada poin-poin implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada hak-hak pekerja. Contohnya seperti upah yang layak, jaminan sosial, pesangon, dan keselamatan kerja yang harus dipenuhi. Baik, yang kedua ada jam kerja, mengatur waktu kerja yang jelas untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwasannya jam kerja itu 7 jam 1 hari. Dan selanjutnya ada pengawasan pemerintah. Pemerintah harus aktif dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan melindungi hak-hak pekerja. Yang keempat itu ada perlindungan untuk pekerja perempuan. Hak yang sama tanpa diskriminasi bagi pekerja perempuan. Jadi hak pekerja perempuan itu disamakan dengan hak pekerja laki-laki, tidak ada yang dibeda-bedakan. Selanjutnya materi tentang tantangan dalam implementasinya yang akan dijelaskan oleh Melisa Damayanti. Selanjutnya ada tantangan dan permasalahan dalam implementasinya. Yang pertama yaitu ada tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia adalah banyak perusahaan yang belum patuh sepenuhnya, terutama soal hak pesangon dan PKH yang sering dilanggar. Ini karena pemahaman pelaku usaha tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih kurang. Padahal hal ini sangat penting supaya hubungan kerja bisa harmonis dan efektif. Selain itu, ada masalah ketidakharmonisan antara Undang-Undang Cipta Kerja yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, karena isi keduanya ini tidak tepat atau tidak sinkron. Hal ini membuat bingung pelaku usaha. Harapannya, pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru bisa menyelesaikan masalah ini supaya lebih jelas dan mudah diterapkan. Terus selanjutnya
ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan di sektor manufaktur. Yang pertama ada kepatuhan, seperti banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, contohnya seperti kontrak kerja dan kapasitas sumber daya untuk memantau kepatuhan. Yang kedua ada pengawasan yang lemah karena keterbatasan jumlah pengawas dan penegak hukum yang tidak efektif membuat implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan kurang maksimal. Terus yang ketiga ada kesadaran hukum. Pekerja dan perusahaan seringkali kurang memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga menyebabkan pelanggaran hak-hak pekerja. Yang terakhir ada hubungan industrial. Hubungan industrial itu hubungan antara perusahaan dan pekerja sering terganggu oleh komunikasi yang buruk dan peran serikat pekerja yang kurang efektif dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Intinya agar undang-undang ketenagakerjaan berjalan efektif, semua pihak harus patuh. Ada pengawasan yang cukup, pemahaman aturan dalam hubungan kerja yang baik. Selanjutnya ada dampak implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama itu ada dampak positif, peningkatan fleksibilitas dan efisiensi. Contohnya kalau kita membuat proses perizinan usaha itu lebih mudah dan cepat. Yang kedua ada perlindungan hukum yang diperbaiki, itu seperti aturan ketenagakerjaan dibuat lebih jelas untuk mengurangi konflik antara pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, jaminan sosial yang lebih baik. Hadirnya program ini seperti jaminan kehilangan pekerjaan atau yang disebut juga JKP, memberikan perlindungan saat pekerja terkena PHK. Yang terakhir, pengaturan upah yang lebih baik. Sistem pengupahan diselesaikan dengan kondisi ekonomi tiap daerah sehingga lebih adil dan realistis. Terus selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu yang pertama kekhawatiran terhadap perlindungan pekerja. Sistem kerja fleksibel dianggap bisa mengurangi hak dan keamanan kerja bagi buruh. Yang kedua, tantangan bagi usaha kecil. UMKM mungkin kesulitan menyelesaikan diri dengan aturan yang baru dan kompleks. Terus yang ketiga, kesenjangan dan implementasi. Pelaksanaan undang-undang bisa berbeda-beda antar daerah menyebabkan ketimpangan. Yang keempat ada PKH massal. Fleksibilitas yang tinggi bisa membuat perusahaan lebih mudah melakukan hubungan kerja. Terus selanjutnya ada kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja. Yang pertama itu ada pengaturan upah minimum. Pemerintah menetapkan batas kenaikan UMP setiap tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Terus yang kedua itu ada insentif fiskal. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri padat karya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Terus yang terakhir, pelatihan dan keterampilan. Pemerintah mengimplementasikan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja sehingga mereka lebih siap untuk bekerja. Baik, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur. Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi tersebut. Tantangan implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak hanya berasal dari perusahaan, tetapi juga dari kurangnya pengawasan pemerintah dan pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka. Dampak dari lemahnya implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat signifikan terhadap kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi undang-undang ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utamanya yaitu melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka dapat tercapai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.